Seseorang tidak boleh dipidana penjara atau kurungan hanya karena tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang yang berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat IDR. Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum Imam dan Rekan. Saya sendiri Imam Syafi'i. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya sedikit akan mengulas berkaitan dengan hutang piutang. Kenapa menjadi penting ulasan berkaitan dengan hutang piutang ini? Karena barangkali menurut saya tidak ada satupun manusia yang bernyawa di bumi ini yang tidak lepas dari urusan hutang piutang. Kadangkala kita adalah seorang yang membutuhkan hutang, pada saat yang lain bisa jadi kita adalah orang yang menjadi piutang. Sahabat IDR, esensi hutang piutang, jika kita tinjau secara filosofis, bahwa hutang piutang itu secara ontologis adalah ta'awun atau tolong menolong. Dalam kata lain, hutang piutang itu berurusan dengan simbiosis mutualisme. Para pihak pasti akan saling menguntungkan di situ. Kemudian hal lain yang secara ontologis yang berkaitan dengan hutang piutang itu adalah sesuatu hal yang akan membangun tanggung jawab dan kepercayaan. Selain daripada itu, hutang piutang itu juga memiliki esensi untuk menghindari kesulitan dan sekaligus membangun hubungan baik. Jadi secara ontologis tidak ada satupun aspek negatif yang bisa muncul seharusnya dari urusan hutang piutang. Karena di situ ada aspek ta'awun, ada aspek simbiosis mutualisme, ada aspek membangun tanggung jawab dan kepercayaan, kemudian ada aspek untuk menghindari kesulitan dan membangun hubungan baik. Itu secara ontologis. Selanjutnya, secara epistemologis, kita juga harus bisa memahami seseorang kenapa harus berhutang. Jadi kita harus mengkaji latar belakang seseorang kenapa harus berhutang kepada orang lain. Bisa jadi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau dalam momen tertentu orang berhutang dibutuhkan untuk modal usaha atau modal kerja. Selanjutnya, secara epistemologi, selain memahami seseorang bertindak atau melakukan tindakan untuk berhutang, secara epistemologis orang juga harus bisa memahami metode atau cara berhutang dengan baik. Bisa jadi orang berhutang kepada orang lain atau kepada pihak lain itu dengan cara door to door, dengan pribadi ke pribadi. Atau juga bisa mungkin seseorang pada saat membutuhkan uang, dia mengajukan kepada lembaga keuangan seperti perbankan atau koperasi atau yang lainnya. Dari aspek-aspek epistemologis itu, kemudian yang paling penting adalah penyelesaian hutang. Seseorang punya latar belakang untuk berhutang karena A, B, C, D misalkan. Terus kemudian dia sudah memahami metode cara berhutang. Dan selain itu, seseorang ketika sudah berhadapan dengan hutang piutang, secara epistemologis harus bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan hutang tersebut. Penyelesaian hutang secara epistemologis bisa kita temukan dalam dua aspek. Yang pertama, musyawarah, dan yang kedua, jalur hukum.
Kedua hal ini yang kemudian banyak timbul di tengah-tengah masyarakat kita, penyelesaian hutang yang menggunakan cara musyawarah untuk menghindari ketegangan di antara para pihak, dan jika musyawarah itu buntu, pasti mungkin kemudian akan muncul penyelesaian menggunakan jalur hukum. Nah, ini hal-hal yang mungkin barangkali tidak kita kehendaki. Tetapi para sahabat IDR, satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di situ disebutkan seseorang tidak boleh dipidana penjara atau kurungan hanya karena tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang yang berhutang. Jadi tidak ada satupun di negara kesatuan Republik Indonesia ini orang yang bisa dipenjara karena tidak mampu membayar hutang. Perlu dicatat, akan tetapi bisa dipidana jika terdapat unsur, ini perlu dicatat ya sahabat IDR sekalian, seseorang yang berhutang itu juga bisa dipidana apabila terdapat unsur penggelapan dan atau penipuan sebagaimana pasal 372 dan 378 KUHP. Kedua aspek ontologis, epistemologis. Jadi orang yang berhutang itu harus memahami kedua aspek ini, secara ontologis dan epistemologis. Selain daripada itu, orang yang memiliki niat untuk berhutang itu juga harus memparipurnakan dirinya untuk memahami apa yang disebut dengan aksiologi atau etika hutang piutang atau etika kredit. Baik para sahabat IDR, berkaitan dengan aksiologi atau etika hutang piutang itu pasti akan bersentuhan dengan baik dan buruk atau benar dan salah. Seseorang yang berhutang dan atau yang memberikan hutangan, ya, itu pasti kemudian hari jika terjadi masalah pasti akan ketemu dengan kedua hal ini, baik dan buruk atau benar dan salah. Baik sahabat IDR, setelah kita mendapatkan penjelasan secara ontologis dan epistemologis berkaitan dengan hutang piutang, selaku kreditur atau debitur itu juga harus bisa memahami apa yang disebut dengan aksiologi atau etika hutang piutang, lebih-lebih bagi debitur atau orang yang berhutang. Karena kemudian jika terjadi sesuatu yang di luar kontrak atau perjanjian sebagai debitur atau kreditur, jika terjadi persoalan, yang muncul adalah sebuah penilaian, baik atau buruk, dan atau benar dan salah. Oleh karena itu, sebagai seorang yang berhutang, secara aksiologis, kita juga harus bisa memahami bagaimana seseorang bertindak dalam berhutang. Jadi bagaimana kita menjadi debitur yang baik. Tapi perlu dicatat, debitur yang baik apakah harus selalu memenuhi tanggung jawab untuk membayar hutang? Belum tentu. Karena dalam kondisi tertentu, seorang debitur atau seorang yang berhutang itu memaksakan dirinya untuk tidak membayar. Dalam keadaan terpaksa, dia tidak bisa membayar hutang itu atau menyicil hutang kepada kreditur. Dalam masalah ini, seorang debitur juga harus punya tindakan yang baik dalam urusan ketika berhadapan dengan hutang yang macet. Yang kedua, seseorang yang berhutang atau bisa disebut sebagai debitur, itu pasti juga akan bertemu dengan momentum bagaimana seorang yang berhutang itu bisa melunasi hutangnya. Karena siapapun, bagi saya atau hemat saya,
tidak ada satupun orang yang berhutang atau debitur yang tidak punya keinginan untuk melunasi hutangnya. Tetapi dalam kondisi tertentu, seorang debitur dipaksakan dirinya karena kondisi ekonomi yang terpuruk dan lain sebagainya, dia tidak bisa menjadi debitur yang baik dalam hal pelunasan hutang tersebut. Untuk selanjutnya kemudian, dalam hal etika hutang piutang ini, jadi seorang debitur itu juga punya rancangan atau rencana bagaimana untuk bisa melunasi hutang kepada kreditur. Jadi seorang yang berhutang atau debitur ini harus memiliki prestasi yang baik kepada kreditur agar kemudian menjadikan tanggung jawabnya lunas kepada kreditur. Oleh karena itu para sahabat IDR, yang paling penting dalam pemahaman aksiologi hutang piutang ini adalah ada pemahaman yang paling inti, yaitu penyelesaian hutang secara etis dan logis. Perlu dicatat, penyelesaian hutang secara etis dan logis. Dalam konteks etis ini, tidak ada para pihak yang kemudian dirugikan, baik kreditur ataupun debitur. Dan dalam konteks logis, ada penyelesaian hutang yang masuk akal secara logika. Baik kreditur atau debitur tidak ada yang merasa dizolimi atau merasa didiskriminasi dalam proses penyelesaian hutangnya. Baik sahabat IDR, dalam konteks ini pemahaman secara filosofis berkaitan dengan hutang piutang secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang paling penting dalam konteks ini yang perlu dicatat adalah penyelesaian hutang secara etis dan logis. Dalam hal etis, tidak ada satupun para pihak yang dirugikan. Dan kemudian secara logis, penyelesaian hutang itu direncanakan dengan baik dan masuk akal. Baik para pihak, tidak ada hal-hal yang kemudian saling menuntut di kemudian hari. Karena begini para sahabat, dalam hal hutang piutang ini, ada konteks yang lebih besar yang perlu kita pahami. Sebagai seorang manusia mungkin kita sering melakukan hutang piutang door to door. Tapi dalam konteks yang lain, banyak di antara kita yang kemudian berhadapan dengan lembaga keuangan yang memaksakan diri kita untuk menyerah kepada keadaan. Ada satu contoh, misalkan seorang debitur yang dengan seluruh usaha dan tenaganya mempertahankan asetnya karena berhutang untuk niat modal kerja, yang kemudian hari kerjanya tidak sesuai dengan yang direncanakan dan kreditnya tidak berjalan dengan baik, yang pada saat tertentu, titik tertentu dia bertemu dengan kondisi yang memaksakan dirinya untuk macet pembayaran. Nah, ini hal yang perlu barangkali disikapi dengan baik dan tenang. Jadi pada saat-saat seperti ini, seorang debitur harus bisa memahami secara ontologis, secara epistemologis, dan secara etika atau aksiologis, bagaimana dia bisa keluar dari masalah itu. Karena perlu dipahami oleh sahabat IDR bahwa hutang itu perlu dibayar, iya. Karena hutang itu adalah sebuah janji. Tetapi apakah harus dibayar saat itu dan dengan jumlah itu? Belum tentu. Apakah harus dibayar pada saat itu dan atau dengan jumlah yang seperti itu? Itu belum tentu. Jadi ruang itu terbuka lebar untuk kita melakukan negosiasi atau tindakan-tindakan yang lain yang bisa menyelamatkan kondisi kita. Dalam kesempatan yang lain mungkin akan kita jelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan kredit macet itu. Oleh karena itu para sahabat IDR yang saya cintai sekalian, penting untuk dipahami bahwa sebelum berhutang
seseorang harus punya cara bagaimana berhutang dan bagaimana kita memiliki strategi penyelesaiannya. Dari saya, Imam Syafi'i, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.